Perkenalkan, nama saya Marvin Messi Tengkelisan, kelas 4I1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan JavaScript. Pertama, dimulai dari konsol. Di dalam konsol kita bisa menulis fungsi atau kode-kode JavaScript, dan hasilnya akan langsung ditampilkan. Contohnya seperti kode berikut ini. Dan hasilnya akan seperti ini. Dan kenapa tulisan saya belajar JavaScript tidak ditampilkan? Karena perintah atau fungsi console log akan menampilkan pesan ke dalam console log JavaScript. Sedangkan perintah dokumen write berfungsi untuk menulis ke dokumen HTML. JavaScript dengan embed. Pada cara ini kita menggunakan teks script untuk menampilkan embed kode JavaScript pada HTML. Tag ini dapat ditulis di dalam tag head dan body. Contohnya codingnya seperti ini dan hasilnya seperti ini. JavaScript inline. Pada cara ini kita akan menulis kode JavaScript di dalam atribut HTML. Cara ini biasanya digunakan untuk memanggil suatu fungsi pada event tertentu. Misalnya saat link diklik, contohnya seperti ini. Kode JavaScript eksternal. Pada cara ini kita akan menulis kode JavaScript secara terpisah dengan file HTML. Cara ini biasanya digunakan pada proyek-proyek besar, karena yakini dengan cara ini dapat lebih mudah mengelola kode project. Dan codingnya seperti ini dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya atribut event. Cara yang ini sering digunakan untuk memanggil fungsi pada event tertentu. Misalnya ketika suatu elemen diklik, maka jalankan fungsi JavaScript. Contohnya codingnya seperti ini dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya output JavaScript. Output adalah sebuah tampilan program yang bisa digunakan untuk memperlihat hasil akhir. Output biasanya ditampilkan dalam bentuk teks dengan fungsi print. Contoh codingnya seperti ini dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya dokumen write. Objek dokumen adalah objek yang mewakili dokumen HTML di dalam JavaScript. Dalam objek dokumen terdapat fungsi write untuk menulis suatu ke dokumen HTML. Contoh codingnya seperti ini dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya inner HTML. Inner HTML adalah sebuah atribut di dalam objek elemen HTML yang berisi string HTML. Dengan inner HTML, kita dapat menampilkan output ke elemen yang lebih spesifik. Contoh codingnya seperti ini dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya pengenalan. Variabel adalah sebuah nama yang mewakili sebuah nilai. Variabel bisa diisi dengan berbagai macam nilai seperti string, dalam kurung teks, number, dalam kurung angka, objek, array, dan sebagainya. Cara membuat variabel yang umum digunakan di JavaScript adalah menggunakan kata kunci var, lalu diikuti dengan nama variabel dan nilainya. Contoh codingnya seperti ini dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya pengenalan tipe data. Tipe data adalah jenis-jenis data yang bisa kita simpan di dalam variabel. Ada beberapa tipe data dalam pemrograman JavaScript, yaitu string dalam kurung teks, integer atau number dalam kurung bilangan bulat, float dalam kurung bilangan pecahan, boolean, objek. JavaScript adalah bahasa yang bersifat dinamik typing, artinya tidak harus melalui tipe data pada saat pembuatan variabel seperti bahasa C, C++, Java yang bersifat static typing. JavaScript akan otomatis mengenali tipe data yang kita berikan pada variabel. Pada contoh di atas variabel yaitu name bertipe data string, AG bertipe data integer,
dan single bertipe data boolean. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.